Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang permulaan bulan Hijriah, tepatnya untuk permulaan Ramadan dan Syawal, yang mana insya Allah sebentar lagi, yaitu tepatnya tanggal 12 Maret ya 2024 ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bahkan untuk Muhammadiyah telah menetapkan bulan Ramadan nanti jatuh hari Isnin. Saya akan membahas kenapa ini bisa terjadi, perbedaan seperti ini bisa terjadi ya. Kalau kita menilik hadis yang begitu banyak tentang penetapan bulan Ramadan ini, di antaranya itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in hubiya alaikum fakmilul iddata sya'ban 30." Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau hari raya kalian karena melihat hilal, dan apabila hilal terhalangi maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di situ ada yang menyebutkan fa inhumma alaikum fasumu 30 yauman. Apabila terhalang mendung maka puasalah 30 hari. Jadi kalau menurut hadis jelas ya, untuk penetapan puasa atau Ramadan itu berdasarkan ru'yah atau melihat hilal. Kalau kita melihat maka puasa atau lebaran ya. Kalau tidak, kalau belum melihat ya artinya di akhir bulan ya, karena bulan itu bermula dari kecil kemudian besar, kemudian menjadi bulan purnama, kemudian mengecil, kemudian hilang ya. Setelah sehari hilang kemudian tampak lagi di ufuk barat ya ketika maghrib, maka di situ kita nyatakan besok bulan baru. Lalu kenapa ada yang menetapkan jauh-jauh hari ya, seperti Muhammadiyah itu telah jauh-jauh hari menetapkan Ramadan besok ini akan jatuh hari Isnin, karena mereka menggunakan hisab ya. Memang zaman sahabat, zaman beliau Nabi, sahabat, kemudian tabi'in itu tidak ada yang menetapkan seperti itu. Kalaupun tabi'in kemudian era-era setelah ratusan tahun lah ya, ada yang menggunakan hisab, itu memang ada ya. Cuman kalau kesepahaman saya, hisab di sini adalah juga berdasarkan imkanur ru'yah ya. Kalau Muhammadiyah itu hisabnya hanya berdasarkan wujudul hilal. Ketika misalkan ya, kalau besok ini ijtima kira-kira jam 16 ya, sekitar jam 4 ya, 4 sore. Dan di maghrib itu tinggi hilal masih 0, ya, ada yang 1 derajat. Itu memang sepakat ahli hisab jelas belum imkan ru'yah. Jadi kalau zaman dahulu memang ada ya, juga yang mengatakan bahwa al-hasib ya'malu bi hisabi, boleh, itu di kitab-kitab memang ada. Tapi sepemahaman saya juga itu kalau sudah imkan ru'yah, jadi misalkan sudah sekian derajat atau sudah 6 derajat, 5 derajat, tapi ternyata tidak ada yang melihat. Sebagian ulama ada yang mengatakan al-hasib boleh ya'malu bi hisabihi. Tapi kalau tentang yang wujudul hilal
sepengetahuan saya ini ya baru Muhammadiyah ini. Dan untuk hasib yang tadi ya rata-rata hasib lah ya, termasuk Muhammadiyah ini juga dia mengatakan bahwa kenapa hisab bisa dijadikan patokan, karena dia merasa bahwa dia melakukan ru'yah bil ilmi ya, karena secara hitungan sudah ada. Tapi sebenarnya kalau ada itu ya bukan ru'yah ya. Kalau hasib-hasib yang imkan ru'yah itu mungkin ya sudah 5 derajat misalkan itu. Ya walaupun nanti juga bisa kita diskusikan benarkah itu sudah ru'yah bil ilmi. Karena apakah hisab tentang hilal ini sudah menjadi ilmu atau hanya dzanni saja, itu kan masih perlu dibicarakan. Biasanya para hasib di sini beralasan bahwa kenapa kalau untuk waktu sholat kita menggunakan hisab, sudah tidak menggunakan dipraktekkan lagi. Tidak pernah toh kita ketika sholat maghrib atau sholat apapun kita melihat matahari, kan tidak pernah. Kita kan langsung lihat ar-roji, lihat jadwal sholat. Tetapi kenapa kalau di hilal kok tidak? Ya ini mungkin saya bisa menjelaskan ya, karena saya juga termasuk praktisi hisab ya. Alhamdulillah saya termasuk bisa menghisab, bahkan saya bisa mulai yang pakai rubuk, pakai kalkulator, dan bahkan pakai itu bisa semua. Saya belajar mulai dari Durusul Falakiyah, Sulamun Nairan, Al-Khulasah, Al-Wafiyah, bahkan yang modern pun saya juga pelajari, seperti Genius, kemudian ya yang modern lah ya juga termasuk tahu, alhamdulillah. Jadi kalau untuk waktu-waktu sholat memang bisa dikatakan sudah menjadi ilmu ya, karena bisa dibuktikan setiap hari. Sehari semalam kita bisa membuktikan selama 5 atau 6 waktu ya, 7 waktu ya, bahkan waktu sholatnya kan 5 tambah terbit duha, berarti 7 waktu kita bisa membuktikan dan ternyata tepat. Sedangkan untuk hisab ini, untuk para hasib sendiri ini kan belum ada satu kesamaan ya. Para hasib sendiri tidak ada satu kesamaan teori, masih ada berbagai teori untuk hilal ya. Kalau untuk waktu sholat ini teorinya sudah sama, rumus-rumusnya sudah sama. Jadi memang hasilnya sama, semuanya hasib, semua hasilnya sama. Kalau tidak sama hanya perbedaan ikhtiyat saja, perbedaan ikhtiyat, atau kadang ada yang menggunakan tinggi tempat dan tapi tidak terpengaruh itu ya, atau terpengaruhnya ya sedikit, sudah bisa dijelaskan, artinya tidak perbedaan dari rumus. Sedangkan untuk tinggi hilal, untuk hisab hilal ini para hasib masih banyak sekali perbedaan. Kalau yang saya pelajari ya, dari segi perkelompokan masih ada istilahnya hisab takribi, hisab hakiki. Nanti hisab hakiki pun itu teorinya juga masih berbeda-beda. Untuk penggolongan hisab takribi yaitu hisab-hisab yang hanya menghitung tentang ijtima ya. Ijtima, kapan terjadi ijtima, dihitung. Kemudian setelah itu tinggal menghitung ijtima sampai maghrib berapa jam. Kemudian dibagi 2 menjadi irtifa hilal, itu saja. Itu untuk kelompok takribi. Sedangkan untuk kelompok yang tahqiqi itu memang dihitung dengan secara jelimet,
bujur bulan berada di berapa derajat, bujur matahari di berapa derajat, kemudian posisi pengamat atau urdul baliknya di mana, kemudian dikerjakan dengan rumus-rumus yang jelimet. Tetapi di sini para hasib ini ketika membuat matolil falakiyah lil komar yang saya soroti, kalau yang lil syams itu sepakat menggunakan mail awal. Tapi kalau lil komarnya ini di antara para hasib ini juga masih berbeda-beda. Ada yang menggunakan mail awal lil komar, ada yang menggunakan bu'dul komar, dan ada yang menggabung antara bu'dul komar dan urdul komar. Artinya ada perbedaan lah ya. Yang jelas belum ada kesepakatan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk hilal ya belum jadi ilmu karena masih ada perbedaan ini. Kemudian kalau kita bertilik pada yang telah ditetapkan atau yang telah diakui lah ya oleh ahli sains sekarang ya, mungkin badan-badan meteorologi atau kalau di Amerika ya NASA misalkan ya, memang sudah terbukti misalkan ya. Tetapi untuk urusan visibility hilal itu ketinggian berapa? Karena hadisnya tadi yang dibahas adalah tentang ru'yah. Kata-kata ru'yah itu tentunya ada sesuatu yang dilihat. Jadi atau dalam kitabnya Imkanur Ru'yah, ini memang dari zaman dahulu sampai sekarang belum ada kesepakatan yang benar-benar terbukti secara ilmiah ya. Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Di kitab-kitab lama rata-rata 6 derajat ya. Kitab-kitab yang lama itu 6 derajat. Kemudian kitab terbaru ya paling ya sekitar 3 derajat ya. Termasuk yang disepakati bin Malaysia, Brunei, Indonesia itu mensepakati bahwa Imkanur Ru'yah itu adalah 3 derajat. Untuk pengalaman di sini santri-santri Fadlul Wahid yang sudah bertahun-tahun melakukan ru'yah ya, observasi langsung. Ini baru berhasil ya 2-3 kali kira-kira ya. Itu pun ketika tinggi hilal sudah tinggi sekali ya. Lebih dari 7 derajat ya. Dan keberhasilan itu juga sudah ketika matahari sudah tenggelam sekitar 15 menit ya. Jadi memang sangat sulit sekali untuk melihat hilal ini. Dan pemerintahan kita alhamdulillah selalu menggunakan teori yang menurut saya paling benar ya. Artinya paling benar gimana? Karena selalu menggunakan pembuktian ru'yah. Sedangkan kesepakatan Mabin tadi hanya sebagai patokan, artinya sebagai kontrol ya, sebagai kontrol untuk para observator atau ar-ra'i, penglihat. Dia itu menipu atau tidak ya, karena sangat untuk zaman-zaman sekarang ini kalau semua suara diterima ya berapapun pasti ada yang mengaku saja. Kalau menurut pengalaman ya, kalau sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 ketika para hasib NU ya dulu kan masih kebanyakan hanya bisa hisab yang takribi ya. Rata-rata menggunakan Fathur Raufil Manan atau yang dari Betawi itu Sulamun Nairen, ini hisab takribi. Zaman dahulu sebelum tahun 2000 itu seringkali ketika ijtima
jam 12 siang ya, atau jam 11, jam 12 itu secara takribi kan nanti sudah 3 derajat. Walaupun secara hakiki terkadang juga masih 0, atau bahkan terkadang bisa juga minus ya, masih minus bisa jadi. Ya paling tidak 0, lah ya, atau 1 derajat terkadang. Itu kan belum imkan ru'yah. Itu hampir dipastikan nanti pasti ada orang yang mengaku melihat ya. Dari zaman dahulu seperti itu. Jadi kalau tahun 2000 itu warga NU sering mendahului ketika peristiwanya seperti itu ya. Saya juga mengalami. Tapi istilahnya dalam NU itu ikhbar, bukan itsbat. Karena memang ditetapkan bahwa tidak ada yang bisa isbat kecuali pemerintah. Kalau menurut NU kan begitu. Secara fikih NU kan tidak ada yang bisa isbat kecuali pemerintah. Karena yang dinamakan isbat itu menetapkan. Orang yang menetapkan itu harus mempunyai kekuasaan. Kalau organisasi kan tidak mempunyai kekuasaan. Dan sebaiknya kita sebagai orang Islam juga jangan mentaati organisasi melebihi mentaati dengan agama kita ya. Kita harus berpegang pada syariat yang menurut kita benar dan lebih kuat ya. Jadi syariat kita, yang namanya syariat kan atau hukum itu kan ya sesuatu yang bisa diterima oleh orang banyak. Dan beliau Nabi telah memerintahkan untuk puasa karena melihat. Karena yang namanya melihat ini sesuatu yang bisa diterima oleh orang banyak. Sedangkan kalau hisab ini kan hanya 1-2 orang yang mempelajarinya saja. Di samping itu, untuk para hasib, untuk zaman sekarang ini juga rata-rata menjadi user ya, bukan lagi hasib ya. Dia hanya user saja, dia tidak menghitung benar-benar. Yang menghitung sudah komputer ya. Saya sendiri sebagai hasib juga sudah saya buat sebagai program, semuanya sudah, tinggal mengganti tahun nanti akan keluar isinya sendiri. Jadi ketika ada error, kesalahan sedikit dalam pemrograman dulu ya terkadang ya terjadi kesalahan, walaupun kalau hasil benar ya tentunya tahu ya, bisa, karena ketika dibandingkan nanti bisa tahu kesalahannya di mana. Jadi menurut saya yang paling bijaksana kita tetap mengikuti pemerintah dengan alasan-alasan tersebut ya. Karena memang untuk masalah hilal ini tidak bisa dikatakan ilmu dengan alasan tadi ya, belum menjadi ilmu. Karena masih ada khilaf antara hasib-hasib sendiri pun itu masih terjadi khilaf seperti yang saya sebutkan tadi, perbedaan penentuan. Dan kalau zaman dahulu ya, sebelum tahun 2000 itu, kalau di NU biasanya Jawa Timur itu ya, itu kalau hisabnya sudah 3 derajat lebih biasanya akan ada ikhbar. Cuman memang kebanyakan warga NU ya tidak mengikuti ya, tetap mengikuti pemerintah, termasuk dulu guru saya Kiai Abdul Wahid Juhdi juga tetap mengikuti pemerintah, terutama yang difatwakan untuk masyarakat. Kalau untuk pribadi-pribadi terkadang juga ada yang mengikuti, karena memang ketika ada orang Islam mengatakan saya melihat hilal, ini ketika kita percaya juga bahkan wajib ya. Tapi pribadi kalau yang sifat umum tidak bisa. Kalau saya sendiri dulu ya tidak ikut ya, karena apa? Karena hisab saya jelas, hisab saya masih belum imkan ru'yah, masih di bawah 1 derajat misalkan, masih ada ikhbar ya, argumen saya mungkin itu hanya imajinasi saja, imajinasi bahwa dia melihat, karena dia begitu inginnya melihat maka terimajinasi di pikiran, kemudian terproyeksikan di mata, dia melihat yang sebenarnya bukan hilal tapi dianggap hilal.
Untuk zaman itu Muhammadiyah sendiri menggunakan ru'yah ya, memang harus ru'yah. Jadi dulunya atau iya dulu belum Muhammadiyah belum menggunakan wujudul hilal ya. Kalaupun hisab juga masih imkanur ru'yah ya, masih imkan ru'yah yang 3 derajat atau 2 derajat zaman dahulu ya. Jadi justru yang dulu yang sering mendahului NU, tapi peristiwanya ketika seperti itu. Kalau sekarang ini yang sering mendahului ganti Muhammadiyah, tapi lebih ekstrim lagi, karena Muhammadiyah hanya berdasarkan wujudul hilal. Ya alasannya seperti tadi, karena merasa ilmu. Dan karena katanya kalau tidak begini, merasa bahwa kalau dengan wujudul hilal itu lebih bisa ada kepastian. Padahal ternyata juga sebenarnya tidak ada kepastian ya. Tetap tidak ada kepastian karena apa? Wujudul hilal pun itu suatu wilayah Indonesia itu tidak, terkadang juga bisa beda. Jadi kalau di Jakarta misal sudah wujud, bisa saja terjadi di Jawa Tengah belum wujud, itu bisa saja terjadi. Misalkan di Jakarta sudah wujud 0, sekian derajat, kemudian di Surabaya masih minus, itu bisa juga terjadi. Jadi dengan teori apapun juga tidak bisa satu ya, walaupun nanti bisa kan satu hukumah ya. Kalau satu hukumah ya jangan menggunakan wujudul hilal. Kalau wujudul hilal ya harus ditarik mana yang wujud mana yang tidak. Kalau satu hukumah ya, kalau berdasarkan ru'yah ya, memang bisa lah ya satu hukumah, karena yang terjadi zaman dahulu seperti itu. Ketika sudah ada satu orang yang melihat hilal, kemudian lapor ke hakim, kemudian diisbat oleh hakim, maka satu hukumah itu mengikuti keputusan tersebut. Demikian ya yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan kita diskusikan dalam komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.